Mana kamu? Kamu kemana kamu? Mana kamu? Mana kamu? Mau kemana? Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Tenangkan diri, Pegang. jangan marah-marah. Kayak orang mau Mau ngelahirin. Siska, benar kamu yang pesen? Lapar. Lapar. Habis melahirkan itu lapar. Bri. Kau jangan suka kencing di tempatku. Oke, No. siap. Di mana sih tempatnya? Tunjuk di mana? Tempatnya di mana? Kamu Di situ. Di semak-semak situ. Oke, ya maaf. Kita nggak tahu, saya nggak ngelihat Nengnya. nggak apa-apa, saya intip. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi manfaat kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Saat ini saya sudah berada di sebuah rumah sakit terbengkalai di Tangerang bersama artis kontroversi. Yeay. Ini dia Mbak Baby Faye. Halo, Apa Mbak. kabar? Baik, alhamdulillah. Nah ini Mbak Baby Faye nih ujuk-ujuk tiba-tiba membuat konten yang isinya horor gitu. Ya, Aku juga kaget tiba-tiba, wah dari seorang DJ, seorang artis tiba-tiba bikin konten horor gitu. Dan saya lihat tuh penelusurannya tuh benar-benar datang sendiri gitu. Artinya nggak bersama seorang tokoh spiritual yang bisa membackup gitu. Kok bisa senekat itu? Apa alasannya? Iya, karena aku dari kecil udah suka. Terus Mbak Ratna kan udah tahu sebelumnya ada pernah kejadian gondorwo kan. Terus dari situ lebih ke mendalamin kenapa sih makhluk ini kok suka sama saya gitu. Ya udah dari situ saya juga pengen tahu lebih dalam tentang makhluk gaib juga gitu. Karena di bumi ini kan bukan hanya manusia aja, tapi makhluk gaib juga ada yang tinggal di sini gitu. Jadi cantik-cantik tapi hobinya mendatangi tempat angker. Nah ini dia nih. Terus tiba-tiba ngajak kolaps dengan Mata Langit. Saya tertariknya karena Panglima dan Mbak Ratna ini beda dari yang lain gitu loh. Setiap channel itu kan beda-beda karakter ya, tapi kalau Mbak Ratna sama Panglima lebih ke penyembuhan, menetralisir Ya, gitu ya. ya. Terus edukasi ya, Iya. edukasi alam gaib ya. Iya, terus lebih mediasi ya. Medumisasi. Ya itu. Jadi kita tahu mengungkap misterinya cerita-ceritanya melalui seperti media apa sosial. dulunya, ini kenapa kok jadi begini gitu loh. Kalau saya kan masih baru, jadi perlu banyak belajar sama. Masih baru tapi sudah termasuk berani loh bikin konten. Sebenarnya saya penakut orangnya. Karena takut itu saya mau rubah. Saya nggak bisa takut-takut terus Mbak gitu. Mau sampai kapan? Dulu mau ke toilet aja takut. Makanya saya harus berani gitu. Salah satu caranya ya ini ya, membuat konten horor. Iya, betul. Nah, terus Mbak Baby memilih lokasi ini. Ini adalah sebuah rumah sakit yang pernah terjadi demo saat itu Iya. beberapa waktu yang lalu, sehingga akhirnya rumah sakit ini tutup karena pemiliknya nggak tahu pergi kemana dan karyawan-karyawannya ditinggalkan begitu saja. Nah, kalau saya lihat banyak juga peralatan-peralatan medis yang kayak berserakan gitu ya. Ini baru Iya. di luar loh, kita belum masuk ke dalam. Nanti kita akan eksplorasi lagi ke dalam gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, Panglima Langit minta tolong untuk dipantau dulu yang ada di sini apa saja nih makhluknya.
Ya kalau berbicara masalah makhluk apa aja ya, yang di sini aja nih yang saya lihat deh. Ini udah banyak berdiri pocong di sini nih. Di sini aja udah ada 5 nih di sekitar ambulan ini saya lihat. Nah di pohon ini sendiri nih udah ada makhluk seperti gundurwo, tinggi besar hitam di sini nih. Dia udah kelihatan kayak nggak berkenan gitu, kayak marah gitu ya, kayak merasa terganggu. Nah yang saya rasakan di sini banyak hawa nenek-nenek gitu. Jadi nenek-nenek tua di sini, nenek-nenek jompo banyak banget. Seperti duduk-duduk di kursi roda ini gitu. Ini dalam bayangan batin saya ya. Nah, habis itu banyak siluman ular juga di sini. Nah, hati-hati juga dengan ular. Biasanya kalau ada siluman ular yang nyatanya ada biasa. Seperti itu ya. Yang udah biasanya nggak meleset itu pantauan saya. Nah, tadi di atas itu sudah ada yang lihat saya lihat. Kayak perempuan rambut panjang, mukanya berdarah-darah di atas itu. Nah, ada kepala puntung juga di sini. Kepala puntung ada juga bertaring di atas itu, giginya berdarah-darah juga saya lihat. Habis itu ada satu makhluk bentuknya kayak serigala. Warnanya hitam, makhluk itu bertaring-taring, kayaknya dia pemakan darah juga makhluk itu ya. Memang umumnya rata-rata jin yang berada di tempat-tempat yang rumah sakit seperti ini tuh umumnya tuh jin yang pemakan darah. Dan umumnya jin pemakan darah itu rata-rata kuat, dia punya kekuatan yang kuat gitu. Yang saya tahu seperti itu. Sebenarnya di sini hawanya tuh bercampur-campur ya. Ada positif, ada negatif. Kalau yang positifnya juga banyak, yang sifatnya menolong, yang sifatnya membantu. Ini banyak juga di sini. Jadi karena sini sudah terbengkalai, sudah kita bilang kosong. Jadi yang negatif tadi juga numpang tidur istilahnya. Numpang tidur, numpang bertempat tinggal di sini. Yang tadinya sebenarnya awalnya udah terisi dengan yang positif, karena terbengkalai, kosong, dikuasai sama yang jahat-jahat. Datanglah tadi yang pocong, yang kayak saya bilang serigala tadi, yang kepala buntung, yang makhluk tinggi besar hitam, termasuk siluman ular juga. Nah, dan nenek-nenek tua ini saya nggak tahu ya kenapa di sini simbolnya nenek-nenek tua, banyak sekali nenek tua jompo. Nah ini saya udah mulai merinding bicaranya, ini mereka semakin dekat saya lihat. Ya, gitu. Oke. Panglima, sebelum kita melakukan penelusuran ke dalam, kita akan undang dulu seorang narasumber yang memang mengetahui sejarah tentang tempat ini untuk menemani kita. Boleh. Assalamualaikum Pak Oleh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak ini warga di dekat rumah sakit ini? Bisa dikatakan gitu ya, yang jaga juga, yang jaga parkiran doang gitu sih. Oh, jaga parkiran. Ya, sama gedung. Nah, berarti Bapak tahu ya kejadian yang terjadi sampai akhirnya rumah sakit ini ditutup gitu? Iya. Bisa ceritakan singkat Pak? Kalau masalah tutupnya nggak usah kali ya. Kalau masalah tutupnya bagaimana? Yang perlu diceritakan itu yang kejadian aneh di sini gitu ya. Kejadian aneh. Oke. Di sini sering kejadian ini kemarin seminggu lewat di lantai 2 ada yang mesin gitu. Oh? Iya, namanya Siska. Oh gitu. Iya, jadi si itu mampir ke pos. Bang, nama Siska ada nggak? Oke, stop lu. Nanti mau kita panggil yang nama Siska itu. Boleh. Oke. Sebentar, habis pesan ternyata dicek sama abang nggak ada yang nama Siska. Iya, nggak ada dong, orang ini udah kosong gitu loh kan. Terus supirnya gimana? Udah kosong bang, tapi kalau mau nganterin coba aja kan yang bilang. Iya kan? Dikasihnya itu makanan itu ke pos. Udah bang, ini aja ambil aja. Oh gitu. Iya. Oh, kesian juga ya akhirnya ya. Jago ya, bisa mesen ya. Bisa canggih ya. Iya. Canggih itu. Terus apa lagi kejadian aneh lainnya? Ada sebelum sudah 3 bulan yang lalu gitu ya. Calon suami istri nih, gitu kan. Orang sini belakang sini, pasir sini. Dia sakit gigi si istrinya gitu kan. Terus diajak suaminya berobat ke area Medika. Ini sekitar jam 6 sore bang, parkirnya di pos kita, numpang nitip motornya, terus kita nggak tahu dia mau kemana, kirain mau ke POM, mau ke pasar gitu kan. Dia pulangnya dari mana Neng? Dari area Medika. Oh kirain kita COD-an gitu loh kan. Terus besoknya pagi lagi datang sama keluarganya. Nggak taunya keluarganya nanya, lu dari mana? Berobat di mana? Area Medika. Itu kan udah tutup, hampir setahun gitu kan. Kalau nggak percaya, ayo kita ke situ. Paginya ke sini bang, dianya ke sini sama keluarganya tadi. Nggak tadi lihat, loh kemarin nggak kumuh gini, masih ada satpam, ada orang dagang, nggak tanya sih kan. Jadi menurut pandangan si pasien ini ya seperti layaknya rumah sakitnya masih aktif. Masih gitu aktif ya bener gitu. Padahal sudah tidak aktif. Iya, terus bayar lagi dia pulang bawa bungkusan obat-obatan. Iya, merek rumah sakit ini gitu loh. Oh gitu. Iya. Masih ada sampul obatnya Masih gitu ada, ya? terus bayar lagi 300.000. Oh hebat ya, bisa Iya. begitu ya. Doyan uang juga itu. Dokter goibnya. Iya. Iya kan? Terus kalau abang sendiri pernah nggak mengalami hal aneh di sini? Dulu sih sering. Penampakan atau dengar suara-suara? Penampakan anak kecil sih sering di parkiran Nono. Iya. Ya bang ya. Iya, ada anak kecil di sini. Kuntilanak merah juga. Rame anak kecil. Ya.
Duduk-duduk sini tadi kan, ini kan dari sono. Ya. Ini ada nenek-nenek sering duduk sini sono. Iya. Oh iya, tadi udah dipantau Panglima mana? Iya, sama tangannya habis Astagfirullah. jarinya. Nenek Kok itu. merinding ya? Itu aja Iya. ceritanya. Ada lagi nih yang paling ini kan. Ini maaf Gimana? nih Bang, ini Gak apa-apa, silakan. YouTuber ada ngambil masukin, ini ada sepasang goib ya, Iya, iya. anak sama ibu, si ibunya dimasukin ke botol gitu loh, Sama dia. sama si YouTuber ini Lalu dibawa pulang, terus si anak itu nangis sekarang nangis ada ntar, Nyari ibunya. iya dari ibunya, kasihan si anaknya gitu loh. Kita juga ngelihat sini kan Bang, kalau ada anak kecil dia nggak ngeh sama kita, dia mondar mandir Sibuk nyariin sendiri. ibunya, iya. nah tadi barusan tuh kayak ada yang jalan dari situ saya lihat Iya. masuk ke dalam. Ini. Tapi tangannya panjang banget. Allah Akbar. Tangannya Iya, panjang banget. Ini ada yang megang kaki aku kayaknya. Jadi- Iya. Jadi jarinya tuh panjang-panjang. Itu Panglima. Nggak tahu. Jadi dari situ sekilas tadi bayangannya saya merinding ya. Ini bulu-bulu pipi saya merinding nih. Jadi cepet banget tapi saya lihat bayangannya masuk ke dalam. Tapi nggak tahu ya mungkin sempet langsung ke bawah kaki megang. Iya, sempat serat Barusan gitu, ya? kali Ada lagi nih Bang, barusan ini di disentuh pojok kayaknya. ini Bang. Heeh. Sorry nih ya, di pojok ini ada mantan perawat Mm-mm. matinya bunuh diri, matinya di sini. Oh. Masih ada obatnya yang waktu dimakannya, injeksinya dia kan tiap bulan dapat obat sebungkus gitu, Mbak ya. Dapat satu bungkus, terus nggak sembuh, dia dapat bulan kemudian dimakan semua itu obat. Oh. Ya Allah, udah Masuk putus ke ya, siang. udah putus Mulutnya asa. berbusa, matinya di kamarnya sono. Nanti Pojok. boleh nggak tunjukin Mas? Boleh. ya. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan segera mengeksplorasi lokasi rumah sakit area di dalam bersama dengan Bang Oleh. Iya. Nah, ini nih Siapa? Mbak Baby ngerasa apa? Ada yang Gimana? ngintip-ngintip dan Maaf, nggak boleh ditunjuk di sini nih. Mana ini? center. Ella center mana Ella? Jadi sebelum kita naik, Mbak Baby merasa ada yang ngeliat dari arah sana. Jadi dia ada apa? Kamu tuh ada bakat indigo ya? Iya. Sensitif ya. Dari tadi kan ngeliat nih di sini. Gimana nih. tuh? Nah, di situ tuh. Di lemari itu. Yang atas itu. Ya, ini nomor 2 ini. Di situ sama di sana. Di situ. Di situ ada. Emang kita lagi diintipin ya Bang ya dari sini? Iya memang dari tadi Sama di udah sini dari tadi. lihat terus. Sama di sini. Gimana? Di sini. Ayo Bang Oleh. Permisi, Assalamualaikum. Dia kita sambut keluarga yang baik. Alat-alat medisnya masih lengkap ya? Ini pantry, Pak. Ini ruangan Pantry. pantry. Ya. Ya Allah, ini sayang banget nih teko-teko ini berantakan. Jadi di sini Sobat Mata Langit banyak perlengkapan yang seolah-olah kayak ditinggal begitu saja. Nggak sempat dirapi-rapiin ya. Pokoknya kayak udah beda ya. Beda. ininya beda baunya. Oh, adanya yang bau apa? Iya. Yang pastinya bau darah. Aduh, Baunya aneh sih. yang abang ceritain tadi di sebelah mana? Masih jauh lah tempat. Oh, belum tempat. Yang di sini dulu, yang Oke, ini- yang ini abang saya ketahui. pernah- Ini Apa? Bang Panglima sore ini. Ya. Saya pernah lihat, saya sekilas sih lihat cewek rambut pendek. Coba deh di UGD. Iya, sini pengap lagi. Ini UGD ya? Saya sih nggak bisa lihat tapi pernah sekilas. Astagfirullahaladzim. Barusan saya lihat yang bergerak di sana. Baju hijau, rambut segini. Oh. Ada nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kayak suster tapi kayak ngesot gitu ya. Ada nenek-nenek tua juga. Di situ kayak ada anak kecil. Di situ. Nah ini kayaknya ada orang hamil tadi saya lihat di situ tuh. Kayak lagi bersalin gitu. Mau masuk? Nah, boleh? Ayo, ayo. Ayo Mbak Bibi. Nah, Ayo, ayo. Ayo Mbak Bibi. nah, Ada suara? Ayo, ayo. Ayo Mbak Bibi. nah, Ada suara? Ayo, ayo. Ayo Mbak Bibi. nah. Ada suara? Ada suara Aduh, barusan. barusan aku dengar. Ada suara. Suara gini. Di sini sih. Iya, di sini. Apa sih itu? Hah? Rinding gua. Iya. Anjir. Surabaya. Enggak, Kalau enggak. yang aku Suara. dengar suara bayi. Suara hah? Bukan bayi, bukan. Ini saya merinding. Iya sama. Nggak, bayi juga. ada bayi kecil juga. Nah, itu dia. Ada bayi kecil. Saya dengar suara ah.
Sini bayangan saya kayak ada pocong ya. Ada mayat juga yang bernapakan dalam mata batin saya. Tapi kayak ada bocah nangis-nangis di sini kayak kehilangan ibunya. Nah, jangan-jangan gitu. itu yang tadi Dia jadi sambil kayak merungkuk begitu tuh, dia nangis. Adanya di sudut situ. Di sudut sini adanya anak kecil itu ya. Dia suka nangis. Oke, yuk. Dia suka nangis di situ. Jadi Sobat Mata Langit kalau masih beroperasi itu pintunya lewat situ. Pasien baru yang ke UGD itu Ayo dari kita lihat tempat lain lagi. Ke lantai 2 ya. Ini rawat biasa doang sih, kamar ruangan ini. ruang ini apa? Bukan rawat inap ini. UGD. Rawat biasa doang sih. Rawat Agak pengap ya. Ya. Pengap dan agak terasa sesek. itu apa? Pintu keluar. Itu lantai 2 Tempat apa ini dulunya? Rawat biasa sih, cek-cek gitu. Iya kan kalau UGD kan memang pertama kali Ya. pasien ini. Mas. Kalau di sini saya lihat dari sisi gaibnya ini masih aktif di sini. Iya. Di sini banyak perawat yang menunggu. Banyak Cantik-cantik perawatnya Iya. di sini. Ada sekitar 4 orang. Kalau UGD kan memang standby. Jadi perawatnya itu aneh gitu. Anehnya gimana? Dia pakai topi putih gitu. Di sini gitu. Topi kayak piah gitu, kayak peci. Iya. Kayak model perawat zaman dulu gitu. 4 orang di sini nunggu. Iya, iya. Jadi receptionnya di sini nih. Ayo Bang Oleh. Oke. Dari tadi kakiku kan ada belum Lima ini Jadi apa? nggak terasa ada gendut. Sama. Oh, juga sebelah kiri juga. kiri ya? Iya. Nggak apa-apa, jalan Nggak terus. apa-apa. Kayak gitu di sini, Mbak. Mbak, gitu. Iya. Itu anak-anak itu yang suka megang. Anak kecil. Maksudnya ngajak main. Sebelah kiri kan? Sebelah kiri Anak ya. kecil. Kalau lantai 2-nya lewat mana? Nih. Nah, di sana ada makhluk hitam berbulu, kupingnya kayak anjing, panjang, bertaring, gede, tinggi, hitam. Sini, sini. Enggak apa-apa, langsung. Masuk, Ini masuk. ruang rawat inap atau apa? Data-data pasien. Ada sosok apa? Oh, dalam ini sini? data-data. Panglima. Di sini pun saya melihat masih ada kayak pekerjaannya, aktivitas perawat-perawatnya banyak di sini, lalu lalang. Jadi kayaknya dia belum rela gitu, rumah sakit ini tidak aktivitas lagi gitu. Jadi seperti ya apa yang kita bilang ya, ini biar tetap hidup terus gitu, Iya. aktivitasnya. Ini kepala saya agak berat ini. Nah, emang dari luar tadi udah ditempelin saya lihat. Terus juga ya. Iya. Kelihatan dari lobby, Bang. Yuk, sini aja Coba dulu, mata Teh. langit kata Panglima, Sorot Mbak Baby dari sejak di luar udah ditempel. Udah ditempelin. Tadi saya lihat emang dari luar tuh udah ditempelin. Jadi kayak mau disusupin saya lihat. Pandangannya udah lain ke saya gitu. Walaupun dia merhatiin tapi saya lihat kayak bukan baby V gitu. Ayo sana Bisa kita. nggak di ini Bisa nanti Mau sampai- sekarang dinetralisir apa nanti? nanti Oh, itu, itu, Masih tahan nggak? Itu temannya tuh. mengganggu nggak? Hmm? mengganggu nggak kira-kira Apa yang mengganggu? kalau nggak dinetralisir sekarang? Enggak sih, Dia, biar dia dulu takut aja. terganggu syutingnya. Enggak. ya? Emang udah ngerasa gimana? Berat banget. Oh, Berat berat. banget. Gimana Panglima? Ntar aku netralisir Dikasih depan. dulu aja Pak. Biar nggak ini aku pandanganku Pandangannya udah kabur nih, kasihan. Udah jelas. Bismillah.
Oke pemirsa Mata Langit, Baby V sudah mulai kayak kabur, katanya matanya berat. Memang dari luar tadi saya udah ngelihat ada aura yang nggak bagus yang sudah menempel, jadi kita netralisir dulu ya, biar jangan terganggu syutingnya, biar kembali normal kembali. Alhamdulillah. Allah. 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 Oke, pemirsa Mata Langit sudah kita netralisir. Gimana Mbak? Sedikit mual tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kayak langsung kering gitu tuh. Iya. Itu memang gitu ya. Iya, memang gitu. Karena ini ada nenek-nenek tua yang memang mau menyusup tadi ke badannya, saya lihat. Di kursi roda tadi Ya, dan nenek tua kan memang susah bicara, suka nggak enak tenggorokan, berat gitu. Jadi dia hawanya juga seperti itu yang terjadi. Jadi kita sekarang udah enakan? Alhamdulillah. Yang penting mataku kayak tadinya rabun. Sekarang gimana? Ya mendingan daripada tadi sih. Ya udah kita lanjut ayo lagi. kita ke sana. Semangat ya lebih. Insya Allah. Apa ini? Oke, kita lihat lagi ke atas. Ayo. Nah, ini di sini nih termasuk salah satu yang paling angker saya lihat di sini. Iya, saya kalau ngantar-ngantar cek lokasi sering wangi-wangi apa gitu. Salah satu titik-titik yang paling angker di lorong-lorong seperti Ini aku rasa kayak gempa bumi nih. Kayak berdiri tuh nggak jejak gitu. yang saya rasa Iya. ya. Jadi di sini tuh bayangan saya suka kayak ada naik turun ke rendah. Kayak ada naik turun ke rendah yang berlundungan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Bayangan saya gitu, dan banyak orang berteriak di sini. Kayak berteriak gitu ya. Oke, kita naik lagi ke atas. Ayo. Wes, ada yang nyambut ya, Bang. Oke. Bang, bentar aku. Ada kayak suara barusan. Ya aku juga. Kalau nggak salah berbulu deh. Iya. Berbulu. Jadi dia Ini gua. saya lihat di sini ada badan tanpa kepala. Jadi badan saja, tidak ada kepalanya ya. Posisinya pas di antara mau letter R ke sana. Jadi badan saja yang ada kepalanya. Jadi kayak kepalanya putus gitu. Barusan kan? Ya. Ini ya, ini. Ya. Ini apa di bawah sini? Ini mau kamar mayat. Ini apa di bawah sini? Kamar mayat. Di sini, Bang. Ini ya. Hah? Oh, di bawah ini kamar mayat Ini kamar rupanya. mayat nih. Hah? Ini. Oh, Ini ada bunker. Hah? Konon katanya ada siluman harimau. Oh, di bawah sini ya? Iya. Itu bukan cuma harimau yang saya lihat tadi, yang kayak serigala tadi, yang warnanya hitam. Dia bentuknya kayak harimau, Tapi ada moncong. hitam, besar. Dia bentuknya kayak serigala, tapi terlihat sekilas seperti siluman harimau. Di bawah nih posisinya. Gitu ya. Itu di bawah situ kamar mayat. Iya. Oke, kayaknya nanti pas di lorong sana aja kita mediasi itu bagus. Oke, siap. Mediasi. Jadi kita nih ke atas dulu. Ini masih ada lantai hampir lantai Masih berapa? banyak, masih banyak. Oke, ayo kita naik lagi. Nah, ini pun di antara pertigaan ini pun energinya luar biasa ya. Yang saya rasa. Lewat ruang ICU kita. Ya. Ruang operasi. Saya ya. Iya. Beda lagi ini hawanya. Astaga. Hawanya beda ini. Ayo langsung. Nih, benar nggak sih, Bang? Memang di sini banyak yang meninggal saya lihat ya. Iya. Banyak yang meninggal, dan di sini ada kepala besar banget gitu. Jadi kepala doang, nggak ada badannya, itu gede banget kayak kepala raksasa gitu makhluknya.
yang di sini. Tadi bareng di sono ya. Hah? Masuk apa ya? Iya, tapi dia bisa berubah-ubah sih. Bisa ngecil, bisa besar. Tapi terkesan seperti apa ya? Seperti bola api. Dia tempatnya Merah warnanya. Ntar kita ke tempatnya. Nah, seperti bola api merah dan dia suka bergelundung kadang. Bergelundung. Itu dia sentralnya di sini. Makanya di sini begitu masuk kemari itu hawanya lebih panas. Hawanya lebih panas. Ini panas. Beda. Oke, kita ke ruangan lain lagi. Ya. Ini ruang bersalin. Ini di sini ya, yang anak kecil. Oh ya, orang melahirkan di sini. Ya Allah. Ini darah yang udah kering apa bukan? Ini ruang bersalin. ya. Ayo, mau. Ini ruang bayi. Itu inkubator bayi. Kalau ruang bersalin sih umumnya nggak ini sih karena anak-anak menyangkut Oh nggak anak-anak. apa-apa. Siapa? Menyangkut anak-anak dan artinya kan bayi suci. Panglima, Mbak Baby mual. Apa kita keluar aja? Boleh, ayo. Ikut Ini bang, di sini ada bayi nggak? Mana? Ini bayi bajang. Kalau saya lihat ada. Ada ya? Ada. Kok tahu abang? Jadi dia kayak bertaring. Udah bertaring, udah Bayi berkuku-kuku belum cukup umur ya? Iya. Oke, kita cukup ya penelusuran di dalam ya, Panglima. Ya. Kasihan Mbak Baby udah mual, Yuk. kita keluar Ayo, aja. ayo. Bagi mesesnya di luar ya. Oh, enggak kesurupan. Mana kamu? Kamu kemana kamu? Mana kamu? Mana kamu? Kita Awas, Mi, baru awas, Mi. mau akan Siapa keluar, kamu? medimisasi tiba-tiba Agil udah kesurupan. Siapa kamu? Kalian siapa? Kamu siapa? Kalian mengganggu kami. Kami Kami silaturahmi kemari. Kami merasa terganggu dengan kehadiran Sini, kalian. sini. Memangnya Anda penunggu tempat ini? Ya kami ingin silaturahmi aja kok. Kamu sosoknya apa? Makhluk yang berbulu hitam. Oh, yang saya lihat tadi di pas tanjakan tadi berdiri, yang kupingnya panjang, Dia berbulu. mau apa kalian? Kami hanya ingin tahu. Kami mau berkenalan dengan kalian. Coba-coba mengusik kami. Nggak ada yang mengusik. Nggak ada yang mengusik kalian, nggak ada. Kami hanya ingin kenalan aja kok silaturahmi. Biarkan kami hidup dengan tempat ini. Iya. Iya, nggak ada yang larang. Saya hanya ingin tahu aja sosok-sosok di sini tuh apa aja, teman-teman Anda tuh apa aja wujudnya. Bisa ceritakan? Banyak. Bermacam-macam. Siapa ketuanya di sini? Karena kami hidup berdesakan. Tidak seperti kalian yang masih mempunyai ruang yang begitu renggang. Maksudnya di sini banyak banget itu makhluknya. Iya, kami berhimpit-himpitan dan berdesak-desakan. Beda seperti kalian. Tapi kan ini dunia kami. Tadinya kan rumah sakit ini aktif. Nah, apakah kalian rame itu setelah rumah sakit tutup atau sebelum rumah sakit tutup? Menambahnya, bangsa kami terciptanya oleh kalian. Maksud Anda gimana? Kalian menganggap tempat ini tempat yang begitu angker dan begitu menyeramkan. Apa memang benar itu? Disitulah bangsa kami akan hadir. Karena kalianlah kami menempati. Ya kok karena kami? Iya, Karena manusia menganggap tempat ini angker, jadi mereka malah sengaja gitu. Oh enggak, mereka datang memang ini. nyari rumah juga di sini. Bukan karena dianggap-anggap angker, karena sudah pernah kejadian
terlihat ada hal-hal yang aneh, terjadi hal-hal aneh, makanya kata orang angker. Menyukai Seneng kalau udah nggak angker. tempat-tempat yang ditanggap angker dengan bangsa kalian Supaya apa? agar kami bisa bermain dengan akal kalian. Jadi kalian mempermainkan akal kita, menakut-nakuti gitu. Ya, Kalau gitu dari akal kalian terciptalah kami sebagai bentuk apapun yang kalian imajinasikan. Oh, masa begitu sih? nggak diimajinasikan, memang terlihat kok kalian. Terlihat kamu juga saya lihat tadi di situ berdiri. Kan bukan halusinasi. Artinya kan memang sosok kamu itu ada. Oh, panas banget sini. Kenapa tadi Mbak Baby kakinya berat? Siapa yang ngerjain tuh? Teman kamu? Itu yang ada di bawah. Siapa? Dialah si tangan yang bergeluntai. Oh, panjang menjunta gitu tangannya. Kenapa dia ganggu Mbak Baby? Kan Mbak Baby kesini juga udah permisi. Tapi dia mencoba berinteraksi dengan bangsa kami. Kami pun mencoba untuk menyapanya. Oh, jadi maksudnya tadi disapa. Tapi baik apa enggak? Jika kalian baik, kami pun baik. Kami kan nggak jahat, kami kan baik. Kami hanya ingin mengetahui sejarah tempat ini itu aja kok. Kenalan dengan sosok yang ada di sini. Yang tadi belum sempat Anda ceritakan. Yang Anda bilang berdesak-desakan itu apa saja wujudnya? Nanti kita bantu doa ya. Kalau emang butuh didoain akan didoain. Banyak. Jadi kamu kok mau lari? Saya sampai jatuh ngejar kamu. Ya, Kenapa mau lari? bukannya lari, Jadi, tapi hanya berjalan. berjalan kenceng banget. Iya ya. Itu pun Sudah pelan. terasa berat karena aku sudah memasuki bangsa kalian yang begitu berat. Beda dengan bangsa kami di alam kami yang hanya selayang selintas. Kayak angin ya. Berbeda dengan di alam kalian yang terasa berat. Kenapa kamu begitu? Ingin mengetahui cerita apa? Ya hal-hal mistis yang terjadi di sini. Yang katanya ada yang pesan ternyata setelah nyampe nggak ada tuh nama itu tinggal di sini. Itu kerjaan siapa sih? Dia hanya ingin berbagi. Di bangsa kami pun sama seperti di bangsa kalian. Ada yang baik dan ada yang jahat. Yang baik pun dia suka menolong. Terus Anda ini yang jahat apa yang baik? Aku tergantung dari kalian. Oke, siap. Aku bisa menjadi baik dan bisa menjadi jahat. Saya pengen kenalan dengan makhluk yang lain teman-teman Anda. Apa ya? Apa? Boleh ya kita keluar dulu aja Panglima. Boleh, kita keluarin dulu. Kita keluarin dulu. Oke. Ya sudah Terima ya. kasih ya. Terima kasih ya. Kamu mau nyampein apa lagi? Jangan coba membersihkan tempat ini. Oke, siap. Oke, siap. Dia tahu aja kalau Panglima tukang bersih. Siapa yang mau bersihkan? Biarkan kami hidup di tempat ini. Memangnya kamu tahu Panglima siapa? Kami sama seperti kalian mempunyai rasa curiga. Mau nanya tempat yang paling magnetnya kuat itu di sebelah mana? Di lantai berapa? Di lantai berapa? Kamu mau tunjukin? Ayo, yuk kita ikutin. Salah lagi. Jangan heboh. Ini mau kemana? Aku
Mau kemana? menunjukkan apa yang dia minta. Iya. Oke, tadi Mbak Baby minta ditunjukin tempat yang energinya paling kuat Panglima. Oke. Pelan-pelan, jangan lari kamu. Soalnya banyak beling-beling apa gitu loh, takut ngeri. Itu cedera. Di mana? Pelan-pelan aja. Gimana? Malah dia mau ke situ kali, Bang. Ya. Kita ganti sosok kali, Bang. Itu banget. Biar. Kita lihat siapa yang mau datang lagi. Ada yang mau datang lagi kok. Sini dulu. Pergi dia. Keluar aja. Udah keluarin aja Panglima, udah. Gil. Udah keluar aja kita. Iya. Oke, pemirsa Mata Langit, kita coba minimalisasi di bawah lagi ya. Insya Allah kedua ini. Iya, kita coba minimalisasi di bawah aja, yang di antara dekat tadi ambulan tadi ya. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah berada di luar lagi. Jadi walaupun di sini banyak berserakan, ada kursi roda, ada ini apa box bayi, ada ambulan, tapi di sini hawanya lebih lebih enak gitu daripada di dalam tadi ya Mbak Bibi ya. Tadi ngap banget di sana. Nah, terus tadi selama kita penelusuran di dalam, Bang Oleh katanya kakinya apa? Sakit apa berat? Ya, kayak pegel itu kayak di remes gitu. Oke. Sini. Sini biar Coba saya biar tahu di situ. dibantu Panglima. Sebelah kiri. Kiri ya sini ya? Iya. Alhamdulillah. Bang, saya lihat kayak ada tangan gini ya. Megang begini ya. Agak. Masa nggak jadi pegel Ada satu? tangan, ada Panglima. Ada. Kan habis olahraga. Oke, udah. Terus Bang. Gimana? Cobain. Enak Agak kan? enteng sih. Pegel ini hilang. Bukan Alhamdulillah. pegel capek sih. Kayak di Bang ada yang megangnya Iya. rasanya ya. Ya oke, kita akan lanjutkan lagi proses mediumisasi. Kali ini Ismi mediatornya, siap. Kita akan coba ungkap siapa pemesan ya. Katanya perempuan ya. Ini siapa? Siska ya? Siska ya. Siska. Panggil Siska. Apa benar ada si Siska di sini memesan GoFood? Kita akan ungkap. Ayo, Mi. Aduh. Silakan Panglima. Allah Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Tenangkan diri, Pegang. jangan marah-marah. Aduh, Kenapa ngamuk? tenaganya kuat sekali. Kenapa ngamuk? Apa marah-marah? Kenapa marah-marah? Tenang. Tenang. Tenangkan diri. Tenang. Kenapa marah? Udah. Kenapa kamu marah-marah? Hmm? sini aja. Sini aja. Kenapa ngeliatin Bang Oleh? Kenal sama dia? Kamu kenal? Ada dong. Kamu kenal sama dia? Allah Akbar. Tenang. Nggak usah dilawan ya. Oke, siap. Dia nggak sadar soalnya. Oke, siap. Pegang aja kok. Kamu kenapa marah sama Bang Oleh? Kamu siapa? Kamu siapa? Coba Kamu siapa? kenalkan diri dulu. Jagain aja bang. Kita berada di Jagain. sini silaturahmi baik-baik. Penting udah mau lari dipegang. Panglima Langit nih Mbak Baby P. Ini Bang Kenapa? Oleh, jaga Kenapa sini. leher kamu begitu? Kenapa? Kayak mau Nah, udah biar lepas aja bang, lepas ya saya bang. mau ke Bang Oleh mau. Kenapa?
Emang kamu wujudnya begitu, muter-muter? Biarin. Duh, ya Aku buat pandang ini bang. Hah? Serem gue dipandang. apa aku Bisa. apa yang jadiin? Coba kita berbicara dulu. Berbicara baik-baik kita. Kamu siapa? Kamu yang pesan itu. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa. Kok nyerang gua ya? Itu ditanya sama si abang, kenapa marah sama dia? Kenapa sih marah sama saya? Bisa jawab. Kenapa ya? Kenapa? Emang saya salah apa? Tangannya basah nih, banjir. Hmm. Kamu nih gayanya bener-bener kayak di film-film kamu nih ya. Ngeri Apa loh. sih katanya? Panggil bang tadi bang, buat siapa panggil bang? Abang? Siapa? Abang yang mana? Kenapa? Kenapa perutnya? Kamu hamil? Perutnya membesar. Jalannya susah, kamu Itu hamil. kan perutnya membesar tuh Panglima. Hmm? Astagfirullahaladzim, kayak orang. Jangan, Biar. Enggak mas. Iya. Ya. Jagain kok, kita jagain. Kenapa? Tempat kamu di situ. Di mana? Coba Ayo sini. bicara. Aku biar kita paham gitu loh. Kamu hamil. Kenapa? Oe. Awas ya. Gini nih. Tenangkan diri kamu. Tenangkan diri. Tenangkan diri. Tenangkan. Kayak orang mau Mau lahirin. kita mau melahirkan. Allah Akbar. Anda melahirkan di rumah Coba sakit bicara ini. dulu. Kenapa? Coba bicara. Ainai apa sih? Naik. Oh mau naik. Kamu mau Enggak naik? di sini aja. Kamu cerita aja Kenapa kejadian masalahnya? yang kamu ingin ceritakan, cerita di sini, nggak usah naik. Kenapa? Bayi. Bayi Aing. Bayi Bayi Aing. kamu. Emang bayinya kenapa? Apa yang terjadi sama Anda dan bayi Anda saat itu? Mahir. Habis Anda itu? melahirkan di sini. Banyak kan. Terus apa yang terjadi? Terus apa lagi? Hmm? Anak aing. Pai itu apa ya? Oh mati, bahasa apa itu? Aing, anak aing. Pae di dia. Didi, anak aku. Anak kamu di sini. Mati. Oh, jadi waktu itu Anda melahirkan di sini tapi anaknya nggak selamat. Di mana? Di atas itu. Ya tadi yang ditunjukin abang itu. Oh, di atas. Bajang itu mungkin. Ruang apa? Hah? Ruang bayi. Apa? Dulu bang, sini bang. Duduk. Jangan aja. Coba kita bicara baik-baik. Ini aja. Ngobrol baik-baik. Safir. Safir siapa? Safir. Kenapa? Safir. Ruangan Safir. Ada ruangan Safir? Nggak ada. Bukan. Apa? Nggak Safir. ada. Ada ya. Ada ya? Ya, ada. Nggak usah Ayah. ditunjukin. Bilang aja. Ada Iya, apa di iya, ruangan iya. itu? Ada apa? Kamu ke situ. Iya, saya ke situ. Habis itu? Sapir ya? Habis itu? Tadi kita ke sana. Lalu Oh, yang saya lihat tadi kamu. Iya, yang Panglima bilang ada yang melahirkan itu. yang perutnya gede. Yang mau melahirkan. Iya. Anaknya di mana? Nggak usah naik. Sini aja. Jangan. Bebe.
Jangan ribut. Tenangkan diri, jangan ribut. Jangan ribut, tenang. Jangan ribut. Takut sama lu. Tenangkan dirimu, tenangkan. Baik-baik kita bicara. Kamu namanya siapa? Baik-baik kita bicara. Ayo. Siska Wulandari. Siska Wulandari. Oh benar, berarti kamu yang pesan. Kejadiannya kamu lagi hamil di sini, melahirkan tapi anakmu nggak selamat. Kamu kerja di sini atau pasien? Ini sama waktu yang sama. Iya, Waktu yang sama. Maksudnya gimana waktu Ini itu? hari Sabtu seperti ini kejadiannya. Jam segini. Bulan ini. November. Yang sama. Udah ikhlas kamu. Maksudnya tanggal ini. Ikhlas. Kejadiannya tanggal 28. Kejadian apa? Ikhlas, doakan. Kejadian apa? Coba cerita dulu. Lahirin. Ceritanya gimana? Hah? Kita bantu kalau memang perlu kita bantu, doakan. Ceritakan dulu. Itu nyanyian untuk anak kamu. Pasti Anda sedih sekali kehilangan bayi Anda. Terus Siska, benar kamu yang pesen? Lapar. Lapar. Habis melahirkan itu lapar. Memangnya makhluk seperti Anda bisa pesen punya handphone? Bisa. Gimana caranya? Kita di sini itu hidup. Kalian tidak tahu ya, suamiku. Suamimu siapa? Ini. Ini bukan, ini Panglima Langit. Ini dulunya manusia atau udah jadi? Memang Bang Hajin ya. Kamu manusia atau Manusia cantik. Oh, dulunya manusia. itu pernah hidup sebagai Pernah manusia? jadi. Terus kejadiannya gimana meninggalnya? Ceritakan. Pendarahan. Oh berarti Anda meninggal juga saat melahirkan itu? Iya, meninggal. Ayo ceritakan biar kita nggak simpang siur nih beritanya. Itu dia masang dia. Iya, Siska. Memang di itu namanya Siska aplikasinya. Pas makanan diantar kemari, supir Grabnya nanya, ini dan Mas Siska nggak ada, kata si abangnya sama teman-temannya. Memang lapar sih. Melahirkan Emang kamu itu makanan apa yang kamu pesan waktu itu? Coba. Makanan apa yang kamu pesan? makanannya kesukaan aku. Apa itu? Ada makanannya Hah? itu nasi. Nasi apa? Manusia makan nasi. Iya. Lapar ya. Nasi apa? Nasi biasa. Biasa. Ya kayak makanan Padang gitu. Oh, nasi padang. Iya, iya, iya. Ada telur, ada ayam. Terus dimakan nggak makanannya? Kan ditinggalin tuh sama nya di posnya si Bang Ole. Kamu makan nggak di situ? Buat kamu aja. Buat kamu aja. Ya, makasih ya. Emang waktu itu dimakan sama Bang? Hah? Teman-teman sih, teman-teman. Makasih ya. Apa tujuannya pesan sedangkan kan kamu nggak ada? Maksudnya nggak nyata gitu. Kan jadi bikin bingung nya. Mereka yang menjaga di sini. Iya, bener. Oh, kamu mau berbagi sama mereka? Iya. Baik berarti kamu. Kita kan juga nggak pernah ganggu mereka. Iya. Anak pertama. Anak pertama, lahiran anak pertama. Cewek apa cowok anaknya? Anaknya cewek apa cowok? Awewe. Cewek. Gelis ya? Gelis. Gelis ya? Cantik seperti Iya dong. Oh, kamu cantik. cantik Kamu kalau cantik seperti artis-artis siapa? artis. Yang di TV itu loh. Kamu kenal nggak sama Baby Faye? Kamu sama Baby Faye cantik siapa? Baby Faye. Iya. Baby Faye. Cantik kan? Kamu badan kamu sama Baby tinggian siapa? Aku. Mm-mm. Aku tinggi. Kamu tinggi. Aku tinggi. Lebih tinggi. Manggil siapa sih? Manggil siapa sih? Siska. Manggil siapa? Ada siapa di atas? Teman. Hah? Teman-teman? Di mana? Sini. Iya. Oh, banyak. Banyak. Teman kamu siapa aja namanya?
Ngapain kamu panggil ke sini? Mau suruh kenalan sama kita? Di sini itu banyak yang datang. Banyak. Maksudnya banyak yang datang itu yang manusia atau makhluk seperti Anda? Jadi ke sini kalau manusia yang datang ke sini itu bukan manusia yang bukan manusia yang biasa. Jadi dia datang ke sini walaupun tempat ini sudah tidak terlihat untuk kalian manusia, tapi kami mengundang mereka yang membutuhkan kami di sini. Oh, maksudmu? Orang datang ya? Emang ada manusia yang membutuhkan bangsa kalian itu seperti apa membutuhkannya? Ya, manusia Tujuan mereka apa? sakit. Dan kalau manusia itu sakit, tapi dia tidak percaya dengan dokter, dan pada akhirnya dia datang, ayo, kami akan masuk ke hatinya. Sini. Boleh tahu nggak? Boleh nanya nggak? Apa Bang Oleh? Dulu kemarin kan ada sepasang suami istri. Kau jangan suka kencing di tempatku. Oke, No. siap. Maaf. Ketahuan Di mana sih tempatnya? Tunjuk di mana? Tempatnya di mana? Situ. di semak-semak situ. Oke, ya maaf. Nggak boleh, Bang. Oke, maaf ya. Kita nggak tahu, saya nggak ngelihat nengnya. Gak apa-apa, saya intip. Dokter yang nyambut gigi itu di mana sih? Di mana? Gimana kejadiannya? Kamu tahu nggak kejadian dokter? Siapa sih? Bu Dokter Di mana? Nerita. Dokternya namanya Dokter Nerita. Cabut gigi. Terus habis itu? Gigi Nerita. Benar. Nerita namanya. Tahu deh. Nggak tahu sih dokter siapa Terus namanya. Dokter apa yang terjadi saat itu? perempuan. Dia sangat cinta dengan Luna. Oh gitu. Karena ini punya dia. Bener gak sih ini giginya? Simpen giginya. Bener. Ini gigi Ini siapa? gigi pasien. Bener. Tunggu. Kok bisa ada di tangan Abang? Gimana ceritanya sih? Nemu. Oh. Tahu-tahu gini, penelusuran gini. Ini, Ya, benar. ini gigi Benar. siapa? Bukan gigi manusia deh. Gigi manusia. Manusia. Ini memang dia apa akarnya kan Masih memang- muda sih memang yang tajam ke Umur-umuran bawah. ini juga. Kenapa? Bener ini giginya. Kenapa itu? Kenapa? Gatal, ada nyamuk ya, digigit ya. Tidak. Dia nggak mempan nyamuk ya? Dokter, Heeh. kenapa kalian sakit? Kamu sakit. Mbak Baby. Kamu kenapa? Emang menurut kamu dia sakit? Sakit. Bapaknya. Apanya yang sakit? Kamu sakit ya perutnya. Emang kamu sakit perut? Kamu sering sakit perut. Iya, kalau kebanyakan makan sakit perut. Enggak. Mau diobatin. Suka sakit perutnya. Iya. Iya kan? Kenapa kok kamu tahu? Kok kamu bisa tahu dia suka sakit Kenapa? perut? Aku dokter. Jadi aku tahu. Nama Anda dokter siapa? Saya dokter di sini. Bu, Ini dokter. Bu dokter, ya kan? Bener gak sih Bu dokter ini gigi yang Bu dokter cabut? Pengen tahu doang sih, nggak ada macam-macam sih. Bener gak sih ini dokter giginya? Kamu juga suka sakit gigi, Oleh? Iya bener Bu, bener. Kok tahu Bu dokter kalau dia suka sakit gigi? Tahu. Bener Bu ini giginya? Kayak dia perhatian sama Mbak Baby. Iya benar kata dia. Kenapa? Kenapa? Mau Ada apa ngobatin? dengan Mbak Baby? Mau ngobatin Dokter Bu mau Pipe. obatin. Iya. Dia sakit apa aja yang dilihat? Coba deteksi. Sakit perut. Tadi sakit apa lagi? Sakit perut tidak apa-apa, asal jangan sakit jiwamu. Iya. Bener banget itu. Terus yang sakit apa nih, Bang? Jiwamu. Sakit perut tidak apa-apa asal jangan sakit jiwamu katanya. Kau suka sakit perut karena perutmu diisi oleh sesuatu yang membuatmu sakit. Siapa yang isi? Kamu Makan, mungkin salah makan. makan, minum bukan makan dan minuman yang sehat. Kamu harus hidup sehat, cantik. Emang kamu suka makan apa? Pedes. Ada Apa, junk food. minum obat diet sih. Jadi Oh. langsung cepet ini. Oh gitu. Kamu Dia- juga sakit. Minum obat diet ya.
Sakit batuk. Siapa? Saya. Tidak, Dia. aku mau sama yang cantik. Oh, mau sama yang cantik, nggak mau yang sama yang ini. Sama-sama cantik. Terus apa yang dilihat lagi dokter? Dokter, rambut aku bagus nggak dokter? Keriting gini dokter, bagus nggak? Rambut dokter panjang apa pendek? Rambut aku pendek. Pendek. Di extension dong. Tidak, Kenapa? karena saya tidak suka gaya. Saya lebih mengutamakan menolong orang. Oh bagus Oh, ya. hebat ya. Hebat. Lebih Kalau mengutamakan saya- menolong orang. Kalau saya kerjanya di entertainment harus di depan kamera, jadi rambutnya harus keriting-keriting, ada lurus, ada pendek gitu. Kalau Harus saya fashion. jadi dokter, mungkin saya rambut saya pendek terus. Cuman harus putih. Di sini makhluk di sini ada yang jahat nggak dok? Banyak. Apa yang mereka lakukan? Dokter umur berapa dokter? Saya usianya 45 tahun. 45 tahun. Dulunya manusia apa udah jadi apa jin? Makhluk gaib. Atau Apa? memang gaib? Memang jin. Memang jin. ya. Oh. Tapi bisa Tapi mewujud. menyerupai dokter yang di sini. guritanya dokter juga. Itu yang punya rumah sakit ini kan ibu apa sih? Ibu Mariati ya. Dokter gigi juga kan? Sama kayak ibu ya? Saya Oh ibu, oke bu. Bu siapa namanya? Oh, Ibu Mariati. Bukan. Ibu siapa namanya? Yang punya ini, yang punya gedung ini. Ibu Mariati kan namanya? Merita. Mary. Iya. Oh sorry. Berarti saya Tuker hurufnya. Dok, ini masih dokter Marita bukan? Dok, Kenapa diam? Dengan siapa ini? Kenapa? Jangan marah-marah ya. Kenapa giginya? Jangan marah-marah ya. Giginya kenapa? giginya kayak diadu gitu, letok gitu. Jangan marah-marah ya. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Kenapa lihat gitu ke Panglima? Jangan marah-marah. Kalau mau ada yang disampaikan, sampaikan dengan baik. Ya. Kami hanya ingin tahu kok apa kejadian yang di sini mistis itu, pengen tahu konfirmasinya biar nggak bingung nih masyarakat di sini. Katanya ada mitos kejadian ibu yang terpisah dari anaknya. Iya. Katanya ibunya itu diambil oleh seorang vlogger dan dimasukkan ke dalam botol sehingga anaknya di sini nyari-nyari. Bener nggak ada cerita itu? Allah Akbar. Takut jatuh ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpen dulu, simpen. Ini simpenin dulu. Iya ya. Sobat Mata Langit, kita sudah melewati penelusuran baik di luar dari gedung ini maupun di dalam. Dan tadi Panglima saya mendengarkan dari mediator yang ngomong gini. Karena manusia meyakini bahwa tempat ini angker, maka teman-teman saya pada datang ke sini. Terus bener nggak kayak gitu, Yang Panglima? enggak itu kan kamuflase dia saja gitu. Yang namanya ruang yang sudah kosong, apalagi ya tempat seperti ini, pastilah banyaklah mengundang makhluk-makhluk yang beraura negatif terutama ya. Jadi kalau dibilang karena diyakini, karena memang dipercaya angker maka jadi angker, ya enggak. Memang tempatnya memang angker gitu. Jadi itu kan kamuflase dia aja seolah-olah kayak supaya dia nggak merasa, supaya dia tidak disalahkan, maksudnya seperti itu gitu. Jadi itu tidak ada. Memang makhluk yang tinggi besar hitam tadi yang di atas masuk ke Agil itu memang saya sudah lihat pas tanjakan naik lorong ke atas ya, ke lantai 3 gitu. Ternyata dia masuk gitu. Seperti itu gitu.
Nah Mbak Bebi gimana pengalaman hari ini? Iya lumayan Gimana kaget. kesan-kesannya? Kaget sih tadi kan ada apa namanya yang dimasukin itu apa? Mediumisasi. Ya itu. Jadi tiba-tiba jalan kan orang lagi pegang alat kan. Iya tiba-tiba alatnya dibanting. Iya tiba-tiba jalan cepet ke depan. Jalannya cepet banget kayak lari padahal dia jalan menurut dia. Kan saya orangnya kagetan jadi langsung refleks gitu. Cuma seru sih. Cuma tadi memang di atas tuh agak panas banget ya. Pengap banget. Iya, jangan di atas di luar gini aja panas ya. Iya. Ini kalau hawa panas ini akibat apa Panglima? Ya bang, maklum lah kalau tempat-tempat seperti gini kan auranya memang panas ya, panas, pengap, kayak sesak rasanya. Makanya dari tadi kan padahal ini kan hujan rintik-rintik ya udah ya. Hujan rintik-rintik dan posisi kita di luar gitu. Tapi saya dari tadi nggak berhenti nih, keringat saya bercucuran terus gitu. Saking panasnya saya rasa gitu, apa auranya gitu, energinya. Gimana kesan-kesannya setelah melihat proses mediumisasi tadi? Dan ternyata ada makhluk gaib yang mengenali Bang Oleh. Iya. Saya rasain sih kaki saya terus panasnya, ada ruangan itu adem, ada yang panas banget. Seru sih kayaknya. Banyak sih malu-malu. Dan tadi udah terjawab ya soal gigi itu benar memang itu gigi Iya. pasien. Yang namanya habis operasi mungkin masih tertinggal di situ ya terus ditemukan barangkali itu. Ya, terus itu yang kemarin yang itu saya penasaran tuh, yang mati bunuh diri itu. Tadi kenapa nggak ditanyain? Emang kalau berapa tadi? Di mes lah tempatnya. Paling atas itu pojok. Nah, Panglima kalau memang ada seseorang yang mati bunuh diri, apakah benar arwah yang mati itu gentayangan dan tetap di tempat di mana dia meninggal? Ya kalau berbicara benar atau tidak, memastikan memang di dalam Al-Quran kan dikatakan orang yang sudah meninggal itu ruhnya ya hanya Allah yang tahu kan, di alam ruh namanya. Kita kalau membahas tentang ruh ini kan memang penjelasan di Al-Quran sendiri juga itu tidak banyak gitu. Tapi memang yang beredar umumnya katanya orang yang meninggal bunuh diri itu memang Gentayangan. ya seperti tidak diterima langit dan bumi katanya, dan bisa mengawang-awang. Artinya mengawang-awang itu kan gentayangan, tapi wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Kalau kita membenarkan juga, karena bangsa jin ini suka juga banyak yang mengkamuflase seolah-olah jin itu mengatakan oh dia nih sosok roh yang mati bunuh diri itu gitu. Jadi nah, kita juga harus hati-hati gitu. Kadang-kadang dia suka kayak mensiasati dan membohongi kita gitu. Nah, yang jelas artinya ya kita tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makhluk hidup itu ya seperti inilah, ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengganggu, ada yang nggak mengganggu, macam-macam. Oke, kalau begitu Panglima bisa sampaikan kesimpulan dari penelitian kita hari ini, silakan. Ya kesimpulannya kalau menurut saya sih kita tetap harus mengimani Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak berdoa untuk melindungi diri kita. Yang namanya iblis dan setan itu memang dia sudah berjanji akan terus mengganggu kita, akan terus menggoda kita, dan akan terus mengajak kita ke jalan kesesatan. Jadi kita lah harus pintar-pintar memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Karena kebatilan tidak bisa dicampur dengan yang hak, dengan kebenaran. Kebenaran akan menjadi sebuah kebenaran dan kejahatan tetap akan menjadi sebuah kejahatan. Jadi tinggal kita memilih mana yang kita mau, menentukan jalan hidup kita, yang baik atau yang buruk. Begitu saja sih menurut saya. Oke, Mbak Bebi gimana? Badannya udah nggak ada rasa berat lagi kaki. Udah enakan sih. Cuman tadi itu aura wajah itu memang kayak di beda ya. beda ya tadi ya. Aku tadi ngaca muka aku kayak bukan aku. Iya memang Iya, tadi di udah, atas sekarang kan dia ditempelin ya. Iya, Ya iya. sekarang gimana Bang Ulma? udah bagus sih, udah normal lagi kalau sekarang saya lihat auranya. Kalau tadi itu memang udah agak kayak pucat gitu, kayak pucat, habis itu auranya udah berubah saya lihat. Karena Mukanya udah kemerahan nempel, gitu. ya. Terima kasih ya Mbak Bebi udah Makasih ya, mau collab sama Mata Langit. Iya, iya. Terima kasih ya. Sukses untuk channel YouTube-nya. Amin. Jangan lupa ya subscribe juga channel YouTube Baby Faye. Iya, iya. Aku seneng banget karena banyak pengetahuan yang aku dapat di konten ini, cerita yang sebenarnya orang banyak yang nggak tahu ya. Tadi kayak Mbak Siska, ya, maaf boleh disebutin? Iya, boleh. Itu Mbak Siska pesen makanan ternyata Iya, dia habis dia melahirkan berbagi. lapar terus dibagiin ke orang-orang yang jaga. Itu sebenarnya ada nilai sisi positifnya ya. Jadi tidak semua makhluk bisa kayak gitu ya. Tidak semua makhluk gaib itu jahat Iya, ya. iya Baik-baik. betul. Yang penting kita tidak mengganggu, ya mereka juga nggak mengganggu gitu ya. Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan dari semua Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Sangat Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.